Oke, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Kiai Haji Muhammad Jazir ASP dari Yogyakarta, Masjid Jogokarian. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Sukadiono MM. Memang beliau ini kiai. Kiai itu berasal dari bahasa Uighur, bukan bahasa Arab. Yang berarti orang yang berjalan menebarkan agama. Jadi beliau ini berjalan dari Jombang, Surabaya, Malang, kemana saja menebarkan agama, itu kiai. Yang kedua, kiai itu orang yang mandiri, hanya bergantung kepada Allah. Sehingga kiai ini bisa membangun dan merawat pesantren. Sekalipun orang itu ilmunya tinggi dalam hal agama, kalau belum bisa membangun pesantren, tidak disebut kiai. Contohnya, Gus Dur. Nah, beliau itu belum mendirikan kiai, pesantrennya masih pesantren yang didirikan oleh kakeknya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka ya dipanggil Gus terus. Ya, dari Leteh Rembang, putra Kiai Mustafa Bisri, terkenal. Beliau mengelola, meneruskan pesantrennya Kiai Bisri Mustafa, maka masih disebut Gus, karena belum mendirikan pesantren sendiri. Ya, saya dipanggil Kiai setelah saya membangun pesantren, gitu. Ya, jadi artinya bukan ahli agama, tetapi ahli menyebarkan agama, itu namanya kiai, ya. Ya, jadi kalau ahli agama itu ustadz, kalau ahli menyebarkan agama namanya kiai, gitu. Jadi beliau ini kiai dokter, ya, Sukadiono. Dan di Indonesia para ulama kita ini juga namanya Jawa. Menteri Agama kita dulu yang pertama namanya Dr. H.M. Rosyidi. Sebetulnya itu namanya Saridi. Benar, Pak. Maka ketika beliau kuliah, oleh dosennya diarabkan dari kata Rasidi, Saridi menjadi Rosyidi. Jadi nama aslinya itu Saridi. Ya, gitu. Ya. Jadi ini yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Nurul Khomaiti, ini kiai, apalagi beliau ini dari Madura, ya. Jadi yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang, Bu Mursyida, beserta Wakil Pimpinan Aisyah Wilayah Jawa Timur,
para tamu undangan terkhusus dari MWC NU dan Muslimat. Menarik sekali para pendiri Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah itu dalilnya ayat 104 surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. NU yang lahir kemudian mengambil ayat di depannya, ayat 103 coba. Surat yang sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Muhammadiyah mengambil simbol matahari, NU mengambil simbol bumi. Jadi tidak bisa orang hidup di bumi tanpa sinar matahari. Tetapi juga tidak akan bisa orang itu hidup di matahari karena panas. Maka keduanya ini saling memerlukan. Tidak mungkin berjalan sendiri matahari, tidak mungkin berjalan sendiri bumi. Jadi ini para pendiri itu satu guru. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Haji Soleh Darat Semarang yang juga menjadi guru dari Raden Ajeng Kartini. Ya. Jadi itu keluarga besar Islam di Indonesia. Baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa bermuhammadiyah itu membeli tiket surga. Ya. Karena dulu ketika tanggal 18 November 1912, Hofstir Muhammadiyah menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Residen Adams, Residen Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibantu oleh Raden Ngabei Dwijosowoyo. Raden Ngabei Dwijosowoyo ini pimpinan dari organisasi Budi Utomo yang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 diperintahkan membantu Kiai Dahlan agar gerakannya itu menjadi legal, ya, maka didaftarkan pada tanggal 18 November 1912. Di dalam anggaran dasar pertama kali itu disebutkan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah yang ditulis di situ? Cita-cita Muhammadiyah adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga orang Muhammadiyah itu mau ikut Muhammadiyah karena ingin menggapai surga Jannatun Naim. Ya, kalau sekarang sudah direvisi cita-citanya, tapi cita-cita pertama yang membuat orang tergerak adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu
That's lil muttaqin. Caranya bagaimana? Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin menjadi anggota membeli tiket surga, syaratnya adalah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ittiba itu yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan diampuni dosa-dosamu. Jadi kalau masuk Muhammadiyah itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, beritibak kepada Nabi Muhammad, otomatis dicintai Allah dan dihapus dosa-dosanya. Begitu pegang kartu Muhammadiyah itu, sudah dosanya langsung diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tapi dipraktekkan dengan ittiba. Nah, cara itibaknya itu sehari-hari oleh Rasulullah dicontohkan melalui masjid. Ya, maka masjid itu pusat peradaban. Nah, yang sekarang ini saya prihatin, menurut data Biro Pusat Statistik, di Indonesia ini lebih dari 800.000. Menurut saya itu sebagian besar baru bangunan masjid. Belum menjadi masjid. Kenapa? Kalau masjid itu syaratnya dua. Satu, ada jamaah masjid. Yang kedua, ada imam masjid. Kalau kita masuk masjid, sholat berjamaah, yang di soft tengah, soft kanan, soft kiri, depan, belakang, tidak saling kenal, itu namanya baru jamaah sholat. Belum jamaah masjid. Assalamualaikum, selesai pulang masing-masing. Ada persoalan, ada masalah, dipikir masing-masing. Itu namanya baru jamaah sholat. Belum jamaah masjid. Kalau jamaah masjid harus kenal semuanya. Maka di Jogokarian, saya dulu sebagai pimpinan ranting, ditugaskan menjadi ketua takmir masjid. Yang saya lakukan pertama kali adalah mendata jamaah. Masjid Jogokarian itu didirikan oleh Muhammadiyah Ranting Karangkajen, karena waktu itu Jogokarian itu kampung PKI, kampung binaan dari Ranting Muhammadiyah Karangkajen. Tahun 66, RPKAD, Komando Angkatan Darat, ya, RPKAD itu dipimpin langsung oleh Kolonel Sarwoedi Wibowo, menempatkan satu kompi pasukan untuk operasi penumpasan G30 SPKI di Kampung Jogokarian. Karena jumlah pasukannya kurang, maka direkrut anak-anak muda Muhammadiyah. Namanya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam. Dipersenjatai dengan senjata AK-47, AK Kalashnikov. Ya, kalau pagi, waktu itu kami baru punya langgar kecil, ukuran 3x4, itu aja Ramadan nggak pernah penuh. Subuh, setelah subuh itu pasukan RPK masuk ke kampung kami menangkapi pentolan-pentolan PKI yang kebetulan ketua PKI Kota Yogyakarta itu tinggalnya di Kampung Jogokarian.
Jadi dari kecil saya itu sudah hafal Mars PKI. Nah, masuk RPK itu subuh dengan lagu komandonya itu. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan. Hancur lebur perintah kemerdekaan. Di belakangnya Kokam membawa senapan itu punya lagu sendiri. Potong bebek angsa, masak di kuali. Bapak ne PKI, ibu ne Gerwani. Ayo diciduk, digawa ning Bantul pakani diwul, katanya gitu ya. Wah, itu lagunya Kokam itu. Pakai jaket kuning, baretnya hijau. Sehingga oleh bapak saya masih kecil juga dibuatkan jaket dan baret Kokam itu. Ya. Karena operasi berhasil, tanggal 22 September diletakkan batu pertama Masjid Jogokarian oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya. Maka sesudah itu anak-anak yang orang tuanya diciduk, ditangkap, dibuang ke Pulau Buru, di Nusa Kambangan. Yang ringan itu di Bluen. Bluen itu sekarang disebut lembaga pemasyarakatan. Anak-anak ini dikumpulkan di masjid. Makannya disediakan oleh masjid. Kemudian Muhammadiyah mendirikan SD Muhammadiyah untuk menampung anak-anak PKI ini. Sekolah bukan hanya gratis, kalau tidak masuk disusul oleh gurunya. Itulah karya Muhammadiyah. Ya. Maka tumbuhlah masjid ini yang dipenuhi oleh anak-anak. Jadi yang tua-tua kan banyak yang dipenjara, dibuang. Yang ngaji, yang sholat, termasuk kalau Jumat itu mungkin yang dewasa hanya 7 orang, yang lain anak-anak ini. Kemudian ditugaskan NA dan pemuda Muhammadiyah menjadi pengasuh dari berbagai ranting yang sudah maju. Tiap malam pemuda Muhammadiyah itu mengasuh kami, mengajari sholat, mengajari ngaji, tapi juga dididik bermuhammadiyah. Sehingga waktu kecil itu ya, kalau giliran yang ngajar dari NA sampai hari ini masih ingat marsnya NA itu. Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri, rahmat Tuhan pun memberi. Bersatu di dalam nasiah dari putri Aisyah. Simbolnya padi bercahaya. Alhamdulillah. Masuk SD, Pak. Baris sebelum masuk kelas, kita semuanya membaca doa yang diajarkan oleh Ki Dahlan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sesudah itu berikrar. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, 1. Menjunjung tinggi perintah agama Islam. 2. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru.
3, bersih lahir batin dan teguh hati. 4, giat belajar, rajin bekerja serta beramal. 5, sanggup melanjutkan amal usaha Muhammadiyah. Jadi, ya. Itu dari anak-anak SD, yang anak-anak PK itu tiap hari tuh. Raditu billah dan ikrar. Sekarang jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya. Itu karakter buildingnya luar biasa. Maka raditu billahi robba ini diajarkan oleh Kiai Dahlan pada murid-muridnya setiap mau belajar. Asbabul wurud dari bacaan ini ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menemukan suhuf-suhuf Musa, yaitu lembaran-lembaran Taurat. Sayyidina Umar ini tidak termasuk buta huruf. Dia orang Quraisy yang bisa membaca dan berbahasa Ibrani. Maka asik membaca suhuf Musa, saking asiknya tidak terasa di sampingnya telah datang Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah menegur, ya Umar, karena lembutnya suara Nabi, Umar belum mendengar. Sayyidina Abu Bakar menegur dengan lebih keras, ya Faruq, baru terhentak, dilihat ada Rasulullah di sampingnya. Sayyidina Abu Bakar berkata, lihatlah wajah orang yang engkau cintai ini. Maka Rasulullah ketika dipandang Sayyidina Umar, raut mukanya itu kurang senang, kurang ridho. Karena sangat cerdas Sayyidina Umar, cepat-cepat Sayyidina Umar mengatakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabi serta utusan Allah untukku. Rasulullah kemudian menyahut, ya Umar, Musa, Nabi Musa itu saudaraku sesama nabi. Sekiranya Musa masih hidup hari ini, dia pasti menjadi pengikutku. Maksudnya apa? Kalau Nabi Musa masih hidup itu tidak akan baca Taurat lagi. Dia akan membaca Al-Quran. Ya. Maka bagaimana sekarang kalau Rasulullah menjumpai kita bangun tidur sudah buka WA, membaca ini. Wajahnya Rasulullah kira-kira bagaimana? Rasulullah melihat sahabatnya saja membaca Taurat gitu. Mengingatkan. Itu Musa saja kalau masih hidup tidak baca lagi Taurat, dia baca Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa membaca kalimatmu ini di waktu pagi ya Umar, meninggal di siang harinya, Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang membaca kalimatmu ini ya Umar, di waktu sore hari, malam hari dia wafat, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau pagi atau sore bacalah raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu jaminan masuk surga. Maka oleh Kiai Jindar Tamimi, ini dimasukkan dalam syair. Ya, Mars tapi nadanya himne tadi. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad gerakanku. Itu raditu billahi robba. Oleh Kiai Dahlan kemudian ditambah doa dari surah Al-Anbiya, bunyinya Rabbi
zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkan kepadaku kecerdasan. Jadi jangan lupa itu kader-kader Muhammadiyah, Aisyah, itu kalau mau memulai taklim bacalah ini. Raditu billahi robba. Di samping itu seperti tadi dijelaskan, salah satu fungsi pimpinan itu adalah murabbi, bukan sekedar guru, mudaris, tapi murabbi. Dia mengajarkan dan dia memberi contoh. Salah satu dari ajaran yang paling mendasar Muhammadiyah adalah keikhlasan. Sehingga Bung Karno sebagai presiden ketika memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Dahlan, beliau mengatakan, Kiai Ahmad Dahlan itu adalah manusia yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Kemudian tahun 21 ada peristiwa Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Waktu itu Muhammadiyah sudah punya beberapa sekolah standar school Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah waktu itu Ketua Majelis Pendidikannya Raden Joyo, ya, Sugito. Dia lapor, Kiai, sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah ini belum gajian. Kenapa? Karena anggota Muhammadiyah banyak yang belum membayar kontribusi. Muhammadiyah tidak ada kas lagi. Subsidi pemerintah dicabut. Karena Muhammadiyah tetap mengajarkan yang dilarang oleh Belanda. 1, bahasa Melayu. 2, sejarah Indonesia. Ya, 3, sejarah Islam. Ini yang pelajaran yang dilarang oleh Belanda. Takut ini menjadi 1, bahasa Melayu bisa menyatukan bangsa. Yang kedua, sejarah Indonesia menjadikan semangat untuk merdeka. Apalagi sejarah Islam, kehebatan Islam akan menginspirasi anak-anak Muhammadiyah itu berjuang. Tapi Kiai Dahlan mengatakan, kami tidak butuh subsidi. Nah, apa yang terjadi? Tadi 3 bulan gurunya belum bayaran. Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan? Datang ke koran Sinpo. Koran yang langganan banyak, Kiai Dahlan memasang advertensi atau iklan. Beliau melelang jam tangan, jam ini yang besar kayak lemari itu, sice itu sofa, lemari dan batik-batik halus koleksinya yang mahal-mahal. Orang yang langganan koran kaget, Kiai Dahlan itu mau pergi kemana, semua hartanya dilelang, dijual. Para pedagang batik yang jadi muridnya datang, Kiai itu mau pindah kemana? Kiai Dahlan mengatakan, tidak kemana-mana, itu guru-guru kita belum bayaran. Jadi ini saya jual untuk bayar guru. Semua harta Kiai Dahlan itu terjual senilai 2.800 holden waktu. Tapi yang membeli tidak ada yang mau ngambil. Malu kepada Kiai Dahlan, dia juragan kaya kok tidak nyumbang Muhammadiyah. Dari modal 2.800 holden itu, sekarang telah menjadi triliunan rupiah berupa amal usaha Muhammadiyah. Sehingga hari ini Muhammadiyah adalah organisasi sosial terkaya di seluruh dunia. Ya. Ini semua organisasi sosial di dunia ini tidak ada yang bisa memiliki aset separuhnya dari Muhammadiyah aja nggak ada.
Modalnya apa? 2.800 Holden yang dilepaskan dengan ikhlas. Maka ketika Muhammadiyah itu mau membuat lambang, Haji Sangidu, murid dan keponakan Kiai Dahlan Tusul. Kalau seperti jiwa Kiai ini simbolnya paling bagus ya matahari. Kenapa? Hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itulah jiwa Muhammadiyah. Di Banjarnegara ada sekolah guru agama Muhammadiyah. Ada anak Purbalingga, aktif di Hizbul Waton Muhammadiyah, mendaftar jadi murid sekolah guru agama Muhammadiyah. Namanya Sudirman. Setelah lulus, Sudirman ini menjadi guru agama di Kroya. Ketika datang Jepang, karena beliau ini aktivis Hizbul Waton dan guru, diangkat jadi Dai Danco, komandan peta, mengorganisasi ya pembela tanah air, dilatih militer Jepang, ternyata menjadi pimpinan yang bagus, dan anak buahnya kalau panggil Mas Kiai, karena kealiman dalam agama. Ketika Indonesia merdeka oleh Urip Sumoharjo, Jenderal Urip, beliau dikasih pangkat kolonel untuk memimpin batalion Tentara Keamanan Rakyat seluruh Banyumas, Cilacap, ya. Maka Sudirman ini berpangkat kolonel. Tanggal 14 Desember 45 diperintahkan untuk menghadapi sekutu di Ambarawa. Dia punya siasat supit urang, tentara sekutu yang perlengkapannya sangat lengkap, tank-tank, panser, ternyata takluk oleh TKR pimpinan Sudirman itu. Maka namanya terkenal di seluruh Indonesia. Maka pada saat itu terjadi pemilihan Panglima Besar. Dulu itu Panglima TNI itu dipilih oleh batalion-batalion. Saingannya itu jenderal-jenderal, Jenderal Sarbini, Jenderal Urip, Jenderal Gatot. Ternyata yang terpilih adalah Kolonel Sudirman. Umur 28 tahun, putra Muhammadiyah ini langsung diangkat Panglima Besar dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Umur 28 tahun. Ini didikan Muhammadiyah. Sekolah guru agama Muhammadiyah bukan sekolah militer. Kiai yang memimpin TNI waktu itu. Maka ketika ibu kota Indonesia, Yogyakarta itu diserang musuh, beliau membuat siasat gerilya. Sekarang teorinya itu menjadi pelajaran seluruh tentara di dunia. Saya 2018 diundang oleh Menteri Pertahanan Jepang. Di kantor kementerian, di situ juga markas tentara bela diri Jepang, tidak ada patung samurai. Di depan itu hanya ada helikopter pertama yang dibuat oleh Jepang dan patung Sudirman. Setiap tentara masuk asrama mereka, hormat pada Sudirman. Dan tiap 14 Desember dirayakan oleh tentara Jepang Hari Sudirman. Karena apa? Mereka bangga, Sudirman itu didikan Jepang bisa mengalahkan sekutu, sementara Jepang sendiri kalah oleh sekutu. Itu. Nah, maka ketika Jogja diserang dengan pasukan yang banyak dan terbaik, Sudirman memimpin perlawanan. Ketika sampai di Parangtritis, dia ingat dia dan pasukannya ini dijamu makan oleh rakyat. Beliau tidak mau membebani rakyat. Dia perintahkan Helmi, adik iparnya, kembali ke Jogja, ke keraton, menemui istrinya yang diamankan di keraton, meminta gelang, cincin, kalung, dan uang yang tersisa untuk biaya perang.
Jadi beliau memimpin perang tentara itu dengan uangnya sendiri. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Ini didikan Muhammadiyah. Maka ketika dihidangkan nasi bungkus, tunggu dulu saya mau bayar. Kemudian Pak Dirman mengingatkan, cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Didikan Muhammadiyah itu begitu, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Ada enggak sekarang pemimpin yang berani begitu? Itu meniru Kiai Dahlan. Muhammadiyah tidak punya uang bayar guru. Hartanya dijual untuk membayar guru. Menurun kepada Sudirman. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Maka Sudirman inilah menjadi pemimpin tentara yang dicintai rakyat, ya, dan bisa mengalahkan sekutu. Sehingga Belanda terpaksa harus mengakui daulat Indonesia. Beliau tanggal 29 Januari 1950, dalam usia 34 tahun, beliau sakit keras, menjelang wafat, ajudannya itu pada datang, Kolonel Suparjo Rustam, Cokro Pranolo, ya, Pak Harto, bertanya, Bapak ini pasti punya jimat. Karena dikepung Belanda sangat rapat bisa lolos. 2 kali peristiwa di Gunung Kidul dan di Kediri, di dalam rumah itu di atas sudah pesawat Belanda melakukan kanonase. Kanonase itu membimbing tembakan kanon bahwa musuh ini di bawah sini sudah dikepung oleh KST. KST itu Korps Speciali Truppen, Kopassusnya Belanda, Baret Merahnya Belanda. Sepertinya tidak akan lolos. Apa yang dilakukan Pak Dirman? Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Itu peristiwa bulan Mei, artinya musim kemarau. Tiba-tiba mendung, hujan, angin yang sangat lebat, pesawat harus balik ke landasan, pasukan-pasukan Belanda itu mencari tempat berteduh, Sudirman bisa lolos. Maka anak buahnya, ini mesti sakti ini. Pak Dirman bilang, jimatku 3, kamu ambil. Apa Pak? 1, aku selalu sholat di awal waktu, sekalipun pecah perang, aku tegakkan sholat. Tidak ada tentara yang bisa disiplin kepada kesatuan dan komandannya, kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Maka fathuruni adkurkum, kata Pak Jenderal Sudirman itu. Ingatlah aku Allah, maka aku mengingatmu. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah, hayya ala sholah, segera melakukan. Satu saat dalam bahaya kita mengundang Allah, minta bantuan, Allah segera datang. Tapi kalau kita dipanggil nanti-nanti, ketika kita berat berdoa, Allah juga nanti dulu gitu ya. Ini jimatnya Jenderal Sudirman. Saya dengar langsung dari Ibu Sudirman dan putranya Pak Teguh Sudirman. Saya sering silaturahim. Ya, beliau bercerita, ketemu Pak Suparjo Rustam. Ya. Bahkan ketika dalam kepungan di Gunung Kidul itu, 3 hari 3 malam tidak dapat suplai makanan, mencari sulit. Di hutan, dikepung. Anak buahnya menemukan nangka yang masak, dikupas, diserahkan. Bapak kan sedang sakit, silakan Bapak makan. Pak Dirman bilang, aku pemimpinmu. Pemimpin itu mengambil terakhir, kalian makan dulu. Kalau sekarang pemimpin ngambil, itulah Sudirman. Yang kedua, jimatku, aku selalu dalam keadaan wudhu. Karena ini perang suci, aku harus dalam keadaan suci. Maka kalau kita, ya kalau anak-anak akademi militer sering saya mendampingi, kalau menyusun rute gerilya Sudirman,
di pos pemberhentian ada padasan, tempat wudhu. Untuk mengingatkan bahwa Pak Dirman itu selalu menjaga wudhu. Itu jimat beliau. Yang ketiga apa? Ini perang sabil. Amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad fi sabilillah. Maka aku telah ridho kalau Allah memanggilku hari ini karena aku sudah mengantarkan Indonesia merdeka. Beliau baca syahadat kemudian wafat. Umurnya baru 34 tahun. Karena beliau lahir 24 Januari 1916, wafat 29 Januari 1950. Jadi kalau saya lihat Dureng kayak gini, wah ini harus jiwanya Sudirman ini. Jaga wudhu, jaga disiplin sholat, insya Allah akan menjadi tentara yang hebat. Ya. Makanya dulu tentara itu meskipun kopral itu disanjung-sanjung rakyat. Ada lagu Kopral Jono, Sersan Mayor, apalagi kalau sudah pakai pakaian loreng gitu. Oh indah sekali duduk di tepi pantai sambil mengenangkan kisah si baju loreng. Seorang anggota ABRI memakai baju loreng lengkap dengan baretnya. Aduh gagah perkasa itu karena citra positif TNI di masa Sudirman, didikan Muhammadiyah. Anak kecil saja dulu kalau ditanya mau jadi apa, tentara. Sekarang apa anak kecil itu kalau ditanya jadi apa? Kalau dulu semua anak kecil laki-laki perempuan ditanya mau jadi apa, tentara. Itu mengakarnya tentara karena perilaku Sudirman, didikan dan putra Muhammadiyah yang mencintai rakyat sekalipun dia menderita dalam keadaan sakit yang parah, memimpin perang dan sanggup memenangkan setiap pertempuran. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Terakhir, tahun 81 di daerah terpencil, waktu itu masih bagian Sumatera Selatan, di Pulau Belitung. Di Belitung Timur ada kampung namanya Gantung. Di situ berdiri SD Muhammadiyah Gantung. Bangunannya sangat sederhana. Ya. Muridnya waktu pendaftaran tahun 81 itu yang daftar baru 9 orang. Kepala dinasnya datang menemui kepala sekolah yang namanya Pak Harfan. Pak Harfan, sudah sekolah Muhammadiyah ini ditutup saja. Nggak usah dipikir, Bapak saya tugaskan jadi guru di PN Timah. Bayarnya mahal. Kenapa Bapak mempertahankan sekolah ini? Kata Pak Harfan. Kami di Muhammadiyah itu dididik berpikir memberi, tidak dididik berpikir menerima. Karena kemudian ada satu anak daftar meskipun idiot terpaksa diterima supaya tidak bubar sekolah itu. Ternyata dari 10 murid itu yang 3 bisa menembus universitas terbaik di Eropa. Ya. Kemudian salah satunya menulis kisah sekolahnya itu yang kita kenal dengan Laskar Pelangi. Sudah dicetak 1.700.000.000 buku di seluruh dunia. Di sana yang mengajar seorang ibu Aisyah namanya Bu Muslimah. Meskipun Muslimah tapi di Aisyah, Bu. Karena honornya mengajar sangat kecil, kadang-kadang dia bedaknya itu apa? Dari kapur yang sisa penghapus papan tulis. Ketika anak didiknya bertanya, Bu Guru, sekolah kita ini kayak kandang kambing mau roboh, bagaimana kita pinter? Dengan linangan air mata, Bu Muslimah pulang, mengambil buku yang ada fotonya Bung Karno sedang menulis di atas kaleng biskuit
di penjara Sukamiskin. Di atas kaleng biskuit, Bung Karno menulis pembinaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Itu menjadi pidato yang hebat sekali. Maka Bu Muslimah hanya mengatakan, masih mending kita nak, ini presiden kita pertama menulis pidato yang hebat di atas kaleng biskuit. Kita masih di atas meja. Itu inspirasi yang luar biasa. Bung Karno masuk itu hanya karena pidato 7 menit. Bung Karno tahun 1929 tanggal 30 Desember pidato di dalam Joyopuran, Keraton Yogyakarta, di hadapan Perhimpunan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan. Tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeledek, menyambar-nyambar angkasa. Samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya telah diguncangkan oleh ledakan bom dan dinamit. Pada saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka. Langsung ditangkap polisi. Bawa ke stasiun Tugu, dibawa ke Bandung, dipenjara 2 tahun 4 bulan karena pidato singkatnya ini. Tapi inilah yang kemudian menggerakkan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Bung Karno juga didikan Muhammadiyah. Ya, gitu. Waktu pidato mendapat gelar doktor honoris causa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1964 dengan promovendus Bu Dr. Baroroh Barit, Bung Karno menjelaskan kepercayaan akan Tuhan yang satu. Ketuhanan yang Maha Esa itu ialah tauhid. Dan tauhid yang berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam Quran suci itu. Jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Ya. Aku ini dititisi tauhid sejak umur 13 tahun oleh Romo Cokroaminoto. Dan aku digembleng oleh Kiai Dahlan di Paneleh 3 Surabaya. Maka kemerdekaan kita itu bukan hasil semedi di bawah pohon Kamboja sambil membakar kemenyan, saudara-saudara. Maka kepada Kiai Badawi, Ketua Umum Muhammadiyah, aku berikan 2 juta rupiah untuk memberantas kelenik, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Ini pesan Bung Karno kepada Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Badawi, pada saat pidato pengukuhan Bung Karno sebagai doktor dalam bidang ilmu tauhid di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul pidatonya, Tauhid adalah Jiwaku. Ya. Jadi Muhammadiyah telah melahirkan banyak pemimpin hebat, dididik di masjid, perhatikan orang. Terakhir sebagai penutup, maka di Masjid Jogokarian karena warga miskin, orang-orang tuanya di tahanan, ada yang baru keluar tahun 85 dari Pulau Buru, maka masjid jangan membebani rakyat. Maka apa yang saya lakukan setelah pendataan, ternyata dari 2.973 warga Jogokarian yang Muslim 2.642, Muslim yang sudah wajib sholat waktu itu 1.839, Muslim yang sudah wajib sholat yang belum sholat masih 816. Maka kami adakan gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Bagaimana yang 816 belum sholat kami kunjungi, kami tawarkan. Alhamdulillah tahun 2003 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27 orang yang belum sholat. Kemudian kita tidak ingin membebani
rakyat. Maka ketika kami renovasi masjid itu, saya bangun hotel di atasnya. Karena Jogja kota wisata. Alhamdulillah kami tawarkan siapa mau merawat masjid sepanjang zaman, cukup berwakaf 1 kamar hotel. Waktu itu 41.500.000 itu sudah kelas bintang 3, AC, kulkas, akses internet, televisi, ya kasur, bed up-nya lengkap. Ternyata yang mau wakaf banyak sekali. Nama muwakif ini kami cantumkan di setiap kamar. Sekarang dari kamar itu digunakan untuk bayar listrik, menggaji karyawan masjid termasuk imam. Di Masjid Jogokarian itu imamnya hafal Quran 3 orang, 2 imam tetap, 1 imam cadangan. Imam tetap masing-masing kami gaji 6 juta rupiah sebulan. Imam cadangannya 3 juta, jadi 15 juta, tapi tidak dari infak. Itu pun kami masih punya saldo bersih 45 juta per bulan dari hasil hotel. Sehingga infak itu untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat yang tidak punya kerjaan mau bikin usaha, kami modali. Tahun 2003 yang bayar zakat itu hanya 19 orang, zakat malnya hanya 5 juta. Setelah warga miskin kami beri modal punya usaha ini, tahun 2002 dan seterusnya, yang bayar zakat sudah 659, itu 80% dulu mustahik. Dan zakat malnya terhimpun 3,2 miliar. Infaknya yang dulu 1 tahun hanya 43.200.000, ketika warga ini kita berdayakan dengan modal dari masjid, tanpa bagi hasil, tanpa biaya administrasi, sekarang infak 1 tahun 12 miliar. Infak ini 100% untuk rakyat, karena masjid sudah dicukupi dari hasil usaha. Dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, gitu ya. Nah, kami sediakan mulai tahun yang lalu 1 kotak wakaf produktif, 1 tahun terhimpun lebih 7 miliar, kita beli hotel lagi di kawasan wisata Kaliurang. Tadinya Hotel Melati, tapi tanahnya masih 1.200, sekarang kami upgrade menjadi Hotel Bintang 3, semuanya untuk kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan masjid. Sehingga kalau masjid ini tidak ada infak pun masih bisa jalan, ya, termasuk membiayai pengajian ranting Muhammadiyah, ya, dan semuanya itu dari badan usaha milik masjid. Jadi sekali lagi, marilah kita jadikan masjid-masjid Muhammadiyah itu sebagai pusat kesejahteraan rakyat. Hidupkanlah wakaf yang produktif. Insya Allah kita meniru Kiai Dahlan, kita meniru Jenderal Sudirman, cukuplah yang susah itu para pemimpin, rakyatnya harus sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.